Ya, oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Rizky Ramadhani di acara Belajar Ngomong. Apa sih sebenarnya acara Belajar Ngomong itu? Jadi, acara Belajar Ngomong merupakan wadah bagi saya sebagai seorang pembicara di sini. Wadah bagi saya untuk belajar. Jadi konsep acara ini nantinya akan ada waktu 5 menit yang digunakan untuk saya untuk ngomong apa adanya dan tidak saya skenariokan, tidak saya rencanakan, semua yang saya omongkan mengalir begitu saja. Dan video yang setelah jadi nanti tidak akan saya cut, tidak akan saya edit, tidak akan saya potong, semuanya apa adanya. Jadi kalau ada saya salah ngomong, kalau ada saya salah ngomongnya belibet, ada kalimat-kalimat yang tidak efektif, itu merupakan kesalahan saya dan harus saya perbaiki di episode berikutnya. Seperti itu. Jadi di episode ini mungkin tidak ada yang kurang sempurna, di episode berikutnya akan saya perbaiki. Episode berikutnya kurang sempurna lagi, episode berikutnya akan saya perbaiki. Jadi di sini akan jadi saya belajar dari video-video yang saya buat ini. Dan mengapa video tersebut harus saya upload di Facebook atau upload di YouTube? Agar banyak teman-teman saya yang lihat, otomatis saya tahu kesalahan saya ketika dikritik oleh teman saya sendiri, sehingga penilaian tersebut tidak dinilai secara subjektif tapi objektif oleh teman-teman saya, sehingga nantinya saya bisa berbicara lancar di depan umum. Seperti itu. Karena saya punya impian menjadi seorang pembicara. Dan mengapa sih saya membuat acara ini? Karena acara ini dilatar belakangi oleh waktu dulu ketika saya sekolah. Saya adalah tipe-tipe murid yang pendiam, tidak banyak ngomong, mentalnya ciut, pasif di kelas. Misalnya ketika ada guru yang berbicara seperti ini, ada yang mau tanya, teman-teman saya banyak yang tanya. Namun saya hanya diam saja. Saya nggak berani ngomong di depan umum. Sekalipun ngomong, diwajibkan ngomong sama guru, saya ngomongnya pasti blank. Saya hanya diam. Jadi saya adalah tipe-tipe yang pasif waktu itu. Hal tersebut pula dialami saya ketika diskusi, misalnya diskusi sama teman-teman di sebuah ada sebuah tema yang didiskusikan. Teman-teman saya banyak yang tanya ini, banyak yang berpendapat itu. Namun saya hanya jadi pihak yang menonton saja. Hah? Ngomong apa? Jadi seperti saya hanya pihak yang pasif. Jadi waktu SMP, SMA mungkin saya adalah tipe-tipe siswa yang tidak banyak dikenal oleh para guru dan teman-teman. Kepasifan saya tersebut harus saya hilangkan waktu saya lulus SMA dan saya memasuki dunia perkuliahan. Waktu itu saya kuliah di Universitas Negeri Semarang, saya mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang nantinya akan menjadi guru bahasa, sehingga mewajibkan saya untuk bisa ngomong di depan umum, untuk bisa terampil berbicara di depan umum. Alhasil, kalau saya hanya diam saja, saya nggak bisa jadi guru bahasa. Oleh karena itu saya mulai berlatih ketika saya kuliah. Lebih tepatnya ketika saya menerima mata kuliah retorika. Ketika saya menerima mata kuliah retorika, waktu itu dosen pembimbingnya bernama Prof. Dandan. Seorang dosen yang eksentrik, yang unik. Dia menaiki mobil BMW. Waktu itu ketika kuliah kita diajarkan cara ngomong, berintonasi, menggunakan pelafalan yang bagus, yang akhirnya saya dites dalam sebuah ujian. Tesnya itu harus langsung praktek di depan umum, ngomongnya di depan halayak banyak, di depan seratusan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa maju di depan, ngomong apa saja yang penting ngomong. Ketika giliran saya ngomong, yang terjadi adalah saya blank, saya nggak bisa ngomong. Apa yang saya susun, apa yang saya skenariokan, semuanya blank. Karena mungkin saya jarang ngomong di depan umum. Seperti itu. Dan setelah mendapatkan nilainya, ternyata nilai saya mendapatkan nilai C.
saya mendapatkan nilai C pada kuliah retorika yang otomatis harus saya ulangi lagi pada semester berikutnya. Karena saya punya sebuah niatan agar saya menjadi pembicara yang baik, akhirnya saya mengulangi pembelajaran retorika tersebut. Saya mulai belajar ngomong di depan umum, ngomong A, ngomong B, saya ngomong di depan cermin, ngomong pada diri saya sendiri. Saya coba berlatih di depan teman-teman kos saya kadang berlatih di WC sambil mengeluarkan teman-teman saya itu. Dan saya mengikuti kuliah lagi bersama adik-adik kelas saya. Jadi teman-teman saya yang lain kebanyakan sudah pada lulus mata kuliah tersebut. Karena saya belum lulus harus mengulangi, otomatis saya harus kuliah bareng adik-adik kelas saya. Ketika kuliah tersebut ya ada sebuah gengsi lah, masa seorang saya nggak bisa lulus gitu. Akhirnya ketika ujian berikutnya, waktu itu saya sudah punya skenario mengenai passion. Saya passion itu mengambil kata-kata kebanyakan dari acara Kick Andy, dan beberapa kata-kata saya ambil dari lagunya Nugi yang berjudul Lentera Jiwa. Saya ngomong mengenai Lentera Jiwa tersebut. Dan ternyata Pak Dandan berhasil tertarik melihat saya berbicara. Saya mendapatkan nilai A yang tadinya C menjadi nilai A. Otomatis kepercayaan diri saya setelah mendapat nilai A semakin bertambah. Itu. Dan saya pun lulus menjadi seorang guru yang pertama kali. Ketika masuk saya pun masih grogi. Beberapa kali saya grogi, sampai sekarang pun jujur saya masih grogi ketika masuk pertama dalam kelas. Banyak kata-kata yang belum saya bisa ngomong. Karena menurut saya mendidik itu adalah seni. Ketika kamu nggak bisa ngomong di depan, ya udah hancur kamu nggak bisa menyampaikan seni itu. Oleh karena itu lewat video-video inilah saya akan belajar. Gitu. Dan menurut saya kemampuan berbicara adalah kemampuan yang tidak didapat dari lahir, bukan sebuah bakat, bukan sebuah hukum alam yang kamu dapat begitu saja. Yang namanya berbicara itu adalah sesuatu keterampilan yang bisa kamu asah dari nol, dan kamu bisa menjadi orang yang pintar ngomong nantinya. Pada itu saya pernah menonton sebuah film yang fenomenal, film yang pernah mendapatkan nominasi Oscar dan pernah menjadi film British terbaik berjudul King's Speech. King's Speech ini menceritakan seorang kehidupan kerajaan, yaitu Raja George V. George V waktu itu turun tahta dan otomatis harus digantikan oleh anaknya, yaitu Raja George VI. Yang membuat masalahnya, konfliknya, yaitu Raja George VI itu adalah seorang raja yang ketika ngomong seperti Aziz gelagapan. Ya, padahal seorang raja akan, yaitu seseorang yang menyampaikan sesuatu harus dengan jelas, harus dengan lancar, dan bisa diketahui oleh rakyatnya. Seperti itu. Tapi Raja si George VI ini nggak bisa ngomong. Ketika dia disuruh ngomong di depan umum dan rakyatnya sudah berharap lebih kepada Raja George VI itu, dan setelah dia pegang mic di depan rakyat banyak, ternyata dia nggak bisa ngomong, dia pingsan begitu saja. Otomatis dia dibully sama rakyatnya. Rakyatnya pingin punya raja yang pintar ngomong. Otomatis si Raja George VI ini berlatih. Cara latihan yang dia gunakan banyak. Dari dia menelan kelereng, dia mangap-mangap setiap hari, dia nyanyi di WC, dia ngundang seorang yang ahli ngomong untuk mengajarkan cara ngomong kepada dia, sampai akhirnya dia bisa ngomong dan bisa memengaruhi rakyat banyak. Ya itulah menurut saya yang namanya keterampilan berbicara adalah keterampilan yang dapat diasah. Melalui video-video inilah saya ingin mengasah keterampilan berbicara saya. Apakah saya bisa bicara dengan baik? Apakah diksi saya masih miskin? Atau ngomong saya, mimik muka saya, intonasi saya masih jelek? Nah, itulah melalui video ini. Dan saya harap kritikan-kritikan yang pedas dari teman-teman sekalian. Seperti itu. Pesan saya di episode pertama ini, mungkin ada yang mengatakan diam itu emas. Menurut saya, ketika kamu diam, padahal harus ada yang kamu omongkan, apakah kamu bisa berkata diam itu emas? Enggak.
Menurut saya berbicara yang baik itu emas, berbicara yang benar itu emas, bukan diam itu emas. Ketika kamu menyampaikan kebenaran, ketika kamu menyampaikan kebenaran dari sebuah kejahatan yang telah ada, itu emas menurut saya, itu baru emas. Nah, makanya saya yakin bahwa orang yang pintar berbicara yang nantinya bisa menguasai dunia. Yang dulunya saya masih ingat ada Abraham Lincoln yang pintar berbicara, akhirnya dia jadi presiden Amerika dan bisa mempengaruhi orang banyak. Itu. Terima kasih sudah menonton episode pertama ini. Mungkin masih banyak kata-kata saya yang salah, semoga bisa dimaafkan. Sampai di sini, semoga puasanya lancar. Selamat beraktivitas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.